bagaimana ini saya ingin mendengar petuah dari Pak Abdul Rozak dan Pak Muhammad Sahlan ini. Ingkang sepuh sinten to niki? Ingkang paling sepuh. Ya udahlah, saya dulu wis. Mas Oh, Sahlan biasanya ora gelem disebut sepuh, ora gelem oh, Mas Sahlan wonten. kuwi. Oh, Ya, oh. monggo Pak Rozak. Jadi gini, ya kalau kita bicara tentang konsentrasi itu kan baru mulai 2006 Hmm. ketika YIN menjadi UIN. Hmm. Dan memang S1 itu levelnya itu kan bukan pada keterampilan, tapi pada lebih pada akademik, ya. Sama saja ketika saya belajar S1 komunikasi dulu juga seperti itu. Cuma banyak mahasiswa yang kemudian atas inisiatif sendiri banyak belajar, dia bisa menjadi wartawan yang unggul dan sebagainya. Tapi levelnya S1 itu memang pada akademik. Kalau yang teknis-teknis itu ada di sekolah vokasi. D3 Kan ya. gitu. Ya. Di UNS sekarang juga masih seperti itu. Karena itu di UNS ada sekolah vokasi untuk komunikasi macam-macam. Ya. Nah, tentu saja karena kita tahu sejarahnya bahwa KPI itu kan fakultas dakwah, ya. Ya kalau tahun 2000-an aja mata kuliah komunikasi itu masih sedikit sekali. Sekarang sudah sangat banyak, ya. Kita ingat betul waktu itu yang namanya mata kuliah jurnalistik ya hanya 2 SKS saja waktu itu. Pak Hamdan itu pakatnya. Saya nggak tahu ini Pak Hamdan diundang nggak, karena sejak awal dulu itu Pak Hamdan selalu ngajar jurnalistik, seingat saya. Ya, karena itulah kemudian alurnya sebenarnya sebelum kita membuat PTRPS itu kan dari kurikulum, kemudian ada silabi. Silabi itu yang membuat prodi. Artinya prodi itu dosen-dosen prodi biasanya ada satu pertemuan diminta untuk membuat silabi beberapa dosen sesuai dengan mata kuliahnya. Jadilah silabi. Silabi itu milik prodi. Nah, dari silabi itulah masing-masing dosen kemudian dia membuat RPS. Jadi RPS tantolannya itu silabi sebenarnya. Jadi sebelum kita membahas RPS harusnya silabinya dulu. Itu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yaitu memang menjadi sangat penting, tapi kita harus ingat ya bahwa kita ada di fakultas dakwah. Kenapa konsentrasi ini muncul sebenarnya? Ketika saya dulu diminta oleh universitas menyusun proposal dan merintis prodi ilmu komunikasi, saya bertanya pada teman-teman dulu, yang mau dikembangkan KPI itu konsentrasi apa supaya tidak perang kita. Nah, kemudian kita sepakat bahwa kita ada 2, terutama broadcast, jurnalistik. Karena itu di ilmu komunikasi visum kemudian saya kembangkan adalah advert dan public relation. Jadi nggak akan pernah ya. Walaupun perkembangannya kemudian sekarang itu mungkin skripsinya sudah banyak yang tumpang tindih. Ya, sewaktu saya masih di visum, saya bisa menekan. Saya bilang nggak boleh. Ya, waktu itu ya. Termasuk juga kalau mau mendirikan yang nyinggung-nyinggung KPI, saya selalu bilang nggak boleh. Selama saya masih di visum, maka itu nggak diperbolehkan. Tapi setelah saya nggak di visum, ya saya nggak tahu perkembangannya. Nah, menurut saya mata kuliah konsentrasi sekarang itu sudah banyak. Ya, jadi udah dibanding tahun 2000 udah 400-500% itu meningkatnya. Ya, betul itu ya. Karena itu seharusnya memang mahasiswa itu sudah semakin banyak bekalnya. Tapi kita ingat bahwa perkuliahan itu ya dalam level S1 itu tidak membuat seseorang menjadi tukang dalam tanda kutip. Sehingga kalau dia ingin mampu betul, ingin unggul ya, ingin andal, dia memang harus banyak belajar. Ya, harus banyak belajar. Ya, tidak hanya dari perkuliahan. Nah, karena itu kita menjadi maklum ya, ketika dari sekian banyak mahasiswa yang ambil konsentrasi jurnalistik, itu hanya berapa persen yang bisa unggul, artinya dia bisa menjadi wartawan, betulan ya. Itu lumrah. Karena memang pada awalnya ya itu kita
pada ranah akademik ya, Hmm. pada ranah pemikiran ya, bukan pada ranah tukang ya. Nah, karena itu tukang ya, ya sekarang sudah banyak itu ada mata kuliah teknik produksi, pemberitaan, ada periklanan, macam-macam. Dulu itu nggak ada ya. Saya ingat Pak Sahlan juga ingat itu pasti itu ya. Dosen kita jurnalistik dulu ya aja Pak Hamdan, kemudian Pak Dirman itu aja ya. 1-2 kali Pak Okto gitu kan. Ya. Nah, itu jadi secara historisnya itu ya. Kalau kita bilang mau konsentrasi ya, nah ini yang dulu pernah kita bicarakan ya. Seharusnya tegas saja sejak semester 2, 3 itu sudah seperti itu. Waktu saya kaprodi sudah jelas. Ya artinya jelas gini, bahwa mahasiswa yang ngambil jurnalistik mata kuliahnya ini semuanya. Set, ini harus diambil semua. Sudah jadi jelas ya. Paketan gitu ya Pak? Ya pokoknya satu paket itu ya kalau jurnalistik. Ini mata kuliah wajib, pilihan wajib. Nah, kemudian ada pilihan yang tidak wajib. Ya, untuk melengkapi 144, lebih dari 144 sampai 160, mereka bisa ambil umpamanya produksi penyiaran, itu silahkan. Tapi yang wajib, yang jurnalistik harus diambil dulu. Nah, menurut saya ada beberapa mata kuliah jurnalistik itu yang bisa dikembangkan. Umpamanya ya, contoh yang mudah saja lah. Sebenarnya kan jurnalistik bencana ya umpamanya ya dengan jurnalistik lingkungan hidup itu mungkin bisa dijadikan satu ya itu kan hampir mirip ya. Nah kemudian teman-teman mahasiswa itu nanti diajari ya di samping ilmu-ilmu teori-teori dasarnya ya hasil akhirnya mereka seharusnya memang seperti kata Bu Wido, mereka harus bisa membuat draft, saya katakan draft aja lah, draft berita ya, draft berita tentang jurnalistik apa kan gitu kan. Nah syukur-syukur ya itu bisa artikel gitu ya, bisa dimuat di koran atau di apalah ya, sehingga ketika mereka selesai mereka sudah punya bekal dan harap diingat bahwa kemampuan yang mereka miliki itu nanti akan muncul di SKPI. Jadi SKPI sebenarnya adalah untuk menunjang itu ya, sehingga mahasiswa yang ikut pelatihan jurnalistik macam-macam itu kan ada SKPI-nya. Nah dari situlah mereka sebenarnya kemudian tumbuh menjadi mahasiswa yang unggul dalam bidang yang mereka senangi ya. Tetapi secara umum memang level S1 itu adalah pada akademik, bukan mencetak tukang dalam tanda kutip ya. Ya, tukang mencari berita, tukang membuat berita gitu kan, tukang membuat production house, tukang membuat video, itu bukan secara umum. Ya, tapi kalau memang punya kemampuan itu ya akan lebih mendukung kan gitu kan. Karena itu tetap aja sampai sekarang skripsi itu masih wajib, sementara tugas akhir belum muncul ya. Padahal sejak dulu kita sudah usul itu bahwa mahasiswa boleh jalur skripsi, boleh tugas akhir ya. Nah tetapi itu harus ada keputusan dari rektor, tapi sekarang belum muncul. Dan itu sebenarnya kalau memang mau betul-betul mahasiswa kita paham kemudian mahir, terampil, itu sebenarnya ya menurut saya kalau yang memang tertarik jurnalistik, tugas akhir itu nggak usah skripsi udah bisa. Tapi lagi-lagi itu kan aturan ya, ya aturan. Nah, tetapi sekarang saya nggak tahu lebih lanjut yang kurikulum Merdeka ini seperti apa ya. Ya ini kita masih meraba-raba juga. Saya pikir itu ya, jadi masukan kalau jenengan minta masukan lebih dalam lagi mungkin Pak Hamdan itu dia paham betul ya. Bagaimana tentang jurnalistik karena dia ngajar sejak tahun 1900 ya sama lah 96 dia udah ngajar jurnalistik ya dengan Pak Tirman juga sejak tahun 97 jadi dosen LB itu mata kuliah kejurnalistikan ya. Mereka bisa dimintai apa pendapat cerita tentang bagaimana dulu sampai sekarang ya, sehingga dengan bisa nanti membuat ramuan supaya lebih pas untuk mahasiswa sekarang. Mungkin gitu Mas Irawan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Rojak.